Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom saudaraku semua. Kami rindu menyapa bagi saudara yang sedang di rumah dan dimanapun saudara berada saat ini. Kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna bagi kita semua. Biar malam hari ini saudaraku, kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Karena penyertaannya tak pernah berkesudahan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami rindu datang kepadamu Tuhan. Kami rindu menyembah dan memuji Allah kami yang hidup. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada kemenangan. Di dalam Tuhan kami mendapat kekuatan yang baru. Dan di dalam Tuhan pengharapan kami akan selalu ada. Kami percaya Allah kami Allah yang hidup dan Allah yang luar biasa. Oleh karena itu kami rindu Bapa, membawa pujian kami yang terbaik bagi Tuhan. Membawa penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Karena bagi kami lebih baik kami berdiam diri di dekat Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, bahwa kami mendekat dan melekat kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Satu hal yang kami rindukan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik
Ini pernyataan iman kami Tuhan. Amin. Sungguh kami rindu Bapa. Daripada 1000 hari di tempat lain, kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati-Mu dan menikmati semua kemurahan. Sungguh kami rindu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari bersama datang ke hadirat Tuhan. Mari bersama naikkan pujian kita bagi Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, sungguh kami rindu meninggikan Allah kami.
kami yakin Tuhan, bersama Engkau kami tak pernah takut menghadapi hari esok Bapa. Walaupun hari esok tidak pasti Tuhan, walaupun mungkin saat ini kami berada dalam lembah kekelaman, yang kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Pengharapan kami hanya padamu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang meneguhkan hati kami, Engkau Allah yang menguatkan setiap langkah kaki kami. Terpuji Engkau Yesus, terpuji Engkau Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Katakan ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Dengan melambaikan tangan lebih lagi katakan, kudus, kuduslah Tuhan. Ku sembah kudus, kudus. Amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kudus, kudus nama-Mu. Ku sembah kudus, kudus. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu, bagimu Tuhan. Sorak-sorai yang dahsyat dan meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan dalam ibadah doa malam online ini, setiap kami yang mendengar akan menerima pertolongan berkat dari Tuhan. Mari Tuhan, kami percayai firman-Mu ini sumber kekuatan kami, sumber mujizat kami. Yang sakit saat ini Tuhan Yesus menyembuhkan lewat firman-Mu. Kami percaya yang susah akan dihibur, yang kekurangan akan diberkati berlimpah-limpah. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami yang mendengar dengan urapan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Ya semua jemaat Betania Stoya Pusat Malang dan cabang-cabang yang ada termasuk saudara semua yang mendengar. Saya percaya firman Tuhan ini hidup, berkuasa, bisa menolong kita. Ya, mari kita akan lihat lewat firman Tuhan. Karena firman ini sering
Ya, kita nyanyikan kadang lagunya, sering kita dengar tapi jarang dibahas. Nah, saya ingin kita belajar untuk membahas. Saya nyebut aja pasalnya langsung hafal, Saudara. Ini ya. Mazmur 23. Langsung tahu. Tuhan adalah gembalaku, ya kan? Kita lihat ayat 1 sampai 6. Saudara perhatikan baik-baik ayat 1 sampai 5. Saya bagi 2. 1 sampai 5 itu namanya berhasil. Baru ayat 6 itu keberuntungan. Apa ada toh Pak di Alkitab berhasil dan beruntung? Ada. Yosua 1 aja. Sudah nanti lihat ayat yang ke-9. Perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Loh itu kan. Mari kita lihat semua orang bisa berhasil. Semua orang bisa punya keberuntungan. Nah keberhasilan ini tidak ada ukurannya. Tapi selama saudara merasa cukup. Itulah berhasil. Saudara punya uang banyak tapi merasa kekurangan terus. Ya berarti tidak berhasil. Berhasil juga apa yang kita inginkan Tuhan memberikannya. Ya itu sudah berhasil. Jadi tidak ada ukurannya. Mari kita akan lihat. Kalau saya bilang Allah kita ini luar biasa ya. Banyak perumpamaan untuk Allah kita dan kita. Kalau Tuhan kita disebut Tuhan, kita hambanya. Kalau dia disebut Bapak, kita anaknya. Nah hari ini dia gembala berarti kita dombanya. Ayo kita baca dulu ayat 1 ya. Mazmur Daud. Ya, jadi Daud ini yang mengungkapkan karena dia sudah mengalami. Jadi ini kesaksiannya, ceritanya. Makanya kalau saudara hari ini bisa ngalami sendiri, itu yang terbaik. Jadi saya berharap saudara jangan cuma mendengar, melihat, tahu tok, ro tok. Nah sing roro katanya anggota Perkemi ya. Persatuan Kemeruh Indonesia ya. Yang makro. Ya jangan mau, harus mengalami sendiri. Mari kita lihat ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Katanya kalau Tuhan kita siapa namanya Yesus itu jadi gembala kita. Kita tidak akan kekurangan. Tidak mungkin kekurangan. Jadi kalau nanti kita kekurangan berarti kita yang salah dombanya. Jangan pernah nyalakan Tuhan. Kadang kita nyalakan Tuhan. Mana kata Tuhan nolong. Kau tidak boleh. Kita pasti yang salah. Gembala tidak mungkin. Jadi kita dibuat tidak kekurangan. Tidak kekurangan apa? Nah ini lihat ayat 2. Yang pertama ya. Kita ada kekurangan berkat jasmani. Ia membaringkan. Ia membaringkan saudara dan saya ini loh. Di padang yang berumput hijau. Coba lihat. Bayangkan merem di luar wis. Lapangan sepak bola rek. Rumputnya tinggi-tinggi. Ada domba. Saudara dan saya. Dibaringno. Katanya orang Jawa leye-leye. Ya sekarang nek bangun. Dombanya lo dari leye-leye tidur. Bangun tinggal apa? Makan. Sudah disediakan. Ini berkat jasmani. Dibimbing juga ke air yang tenang. Ini domba salah satu binatang bodoh. Jadi nek gelombang air tidak bisa minum. Begembala dibawa, airnya tenang. Disiapno kabeh. Sudah tidak usah takut. Berkat jasmani, berkat yang buat saudara dan saya hari ini itu sudah disediakan. Saudara butuh apa? Kebutuhan saudara Allah sudah menyediakan. Saya sering umpamakan ini ya Allah kita seperti bank. Bank. Saudara dan saya ini dibagi cek. Cek. Bukan cek tok lo ya. Cek. Ditulisi ceknya ya. Bank sorga. Tanggalnya kosong. Permintaannya kosong. Ditanda tangan ini. Tuhan Yesus Kristus. Dibagi. Siapa yang mau tukar 24 jam boleh. Ditulis ya hari ini. Tanggal berapa. Permintaannya apa? Sakit minta sembuh. Sudah bagi tukar. Terus sudah disediakan ini sama Tuhan. 24 jam. Saudara tidak mau tukar tidak apa-apa. Kata Tuhan banknya tidak rugi. Karena sudah menyediakan. Kita yang rugi. Saya tak tukar terus. Ya, makanya gereja Betania Estoya Malang sampai cabang-cabangnya, tak tukar terus, puji Tuhan. Ya, ada berkat jasmani ini. Berikutnya apa? Ayat 3, ini berkat rohani. Iya, menyegarkan jiwaku. Makanya tidak ada anak Tuhan stres. Apalagi sampai tertekan,
pindah ke rumah sakit menur, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena Tuhan nyegarkan jiwa kita terus. Wah, hidup ini enak, bisa dinikmati. Ini berkat rohani. Ini berkat rohani karena Tuhan yang nyegarkan. Kemudian apa? Katanya Tuhan akan nuntun kita di jalan yang benar. Jadi hidup kita pasti dibawa Tuhan hidup benar. Sudah diberkati jasmani, berkat rohani, hidup benar. Wah, enak. Sekarang saudara kaya, terkenal, hebat, tapi rohaninya tidak baik. Ya, saya punya teman gitu di perumahan, bawa istri mudanya masuk rumah. Keluar dari rumah, satu bawa sapu, satunya bawa timba, uber-uberan. Katanya tetangganya, aduh eman ya, orangnya sukses, tapi rumah tangganya tidak baik. Ya, berkat rohaninya tidak ada. Eman sebaliknya, rohani tapi kekurangan juga tidak boleh. Kenceng doa ya, tapi tiap hari utang terus ya. Tidak boleh juga. Jadi seimbang. Kenapa? Karena ini sudah disediakan. Nah, ini yang namanya berkat rohani. Ayat 4, nah ini. Tuhan tahu setelah nanti kita diberkati ya, jasmani maupun rohani, 5 huruf ini muncul. Ini ya di ayat 4 ini, 5 huruf ini muncul. T-A-K-U-T. Apa? Takut. Orang nek miskin, mana mau takut. Saya dulu miskin, rumah 24 jam tidak usah dikunci. Apa yang ditakuti? Mau nyuri apa? Tapi begitu bisa beli cincin, langsung ya, tidak bisa tidur. Ini orangnya masuk, terus ngambil cincinku gimana? Baru dikunci. Jadi takut ini muncul otomatis. Nah, karena takut ini muncul, Tuhan berjanji apa? Dia menyertai kita. Katanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu tempat yang paling dalam, yang orang sudah tidak bisa nolong, tidak bisa wis. Mungkin hari ini saudara merasa, tidak bisa wis, siapa yang tidak bisa nolong. Tidak usah takut, Yesus katanya ada di sana beserta kita. Luar biasa ya. Saudara, katanya ada gada, ada tongkat, itu yang menghibur kita. Ya, domba ini, saudara di Israel dulu, kalau sore dipanggili, dimasukno di gua, ya ada namanya, ya namanya Tony, ya Toto, ya Edi, Oscar, nah dipanggili masuk. Jangkep 100 sudah, itu udah ada pintunya, long gua. Siapa pintunya? Ya gembalanya. Makanya kata Yesus Yohanes 10, akulah pintu. Ya jadi pintunya. Terus bawa 2 tongkat. Satu namanya tongkat gembala. Yang ujungnya itu loh, ada koyok payung. Nah itu untuk apa? Domba ini binatang bodoh. Tidak ngerti, kadang kalau main tidak bisa balik. Ucul terus. Lani ucul ditarik. Makanya suruh kumpul terus. Kenapa? Karena disiapno makanan. Nah berarti nek domba ini tidak bisa makan, jangan-jangan dia ada di tempat lain, nakal. Atau memang tidak mau makan. Nah itu satu tongkat gembala. Yang kedua namanya gada. Ini tongkat ya, ujungnya dikasih besi diikat. Untuk apa? Jadi gembala ini malam tidur bawa ini. Rampok datang, pencuri datang, binatang buas datang, ya dipukul pakai gada ini. Jadi domba ini melihat gembala bawa 2 tongkat ini terhibur. Saya dilindungi. Hari ini juga saudara dan saya bersama Yesus. Kita harus bersuka cita. Kenapa? Bukan cuma disertai. Dilindungi. Dibela, ditolong. Itu ayat 4. Hebat ya. Berkat jasmani, berkat rohani. Disertai ini terakhir. Nah ini yang ayat 5. Hanya miliknya kita. Ini milik kita. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau akan mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ada urapan. Apa sih sebenarnya urapan ini? Banyak anak Tuhan bingung. Saudara, urapan ini kuasa. Yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Termasuk nanti perkataan kita akan mengandung kuasa. Saudara, orang kalau sudah berhasil ya sulit diatur. Dulu ya kalau masih kecil miskin. Gampang ya. Gak usah keluar, gak kira keluar.
Gereja juga kalau masih kecil, gampang ngatur. Tapi nanti kalau sudah besar, apa? Karena merasa hebat. Tidak bisa diatur. Terus gimana caranya ngatur? Ya ini, urapan ini. Kuasa ini di perkataan kita. Saya percaya perkataan sudah nanti berkuasa. Mungkin sekarang saudara merasa ngomongi istri, jok keluaran rumah. Apa? Kau bisa keluar, aku yo keluyuran. Mungkin anak-anak tidak bisa diatur. Jangan pulang malam nyo. Masuk pulang setengah 12. Loh besok pulang jam 4 pagi. Loh kok jam 4? Loh katanya papa. Tidak boleh pulang malam ya pulang pagi. Oh gunting lambe ini saudara ya. Saudara, nah perkataan kita kalau mengandung kuasa itu akan menyadarkan dia. Sadar ini namanya keberhasilan. Bagaimana saudara dan saya punya keluarga utuh. Di bisnis semua karyawan begitu gampang ya untuk bisa diatur. Di gereja ini juga saya senang jemaat Betani Estoya Malang pusat dan cabang semua bisa ngikuti apa yang menjadi keinginan gembala, wakem, koordinator ya luar biasa. Ini namanya berhasil. Kalau saya dapatkan itu saya berarti berhasil. Terakhir ayat 6. Ini bahasa Indonesia terjemahannya sulit untuk diterangkan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Nah ini kalau tadi berhasil disediakan kita tinggal ambil. Kalau ini saudara harus minta. Ini yang namanya kalau dalam bahasa Alkitab Mandarin ditulis fu, hoki, beruntung. Bahasa Inggrisnya lucky. Ya, bahasa Jawanya bejo. Bahasa Maduranya pojur. Ya saudara beruntung. Apa beruntung? Diminta. Saya tiap hari istri anak saya termasuk saya ini. Tak minta no. Beruntung berhasil. Hoki. Harus dimintakan. Apa itu berhasil beruntung? Yaitu istimewa. Jadi saudara dan saya hari ini kita anak Tuhan, hamba Tuhan yang istimewa. Karena apa? Kita orang yang beruntung. Contoh ya. Seseorang tidak mungkin bisa beli rumah. Tidak mungkin. Wis gak kira wis. Wis dari sudut apa tidak bisa. Terus Tuhan adakan mujizat. Semua akan bilang apa? Hoki kamu. Beruntung kamu. Jelas gak bisa kamu. Berarti apa? Istimewa. Ya istri saya divonis tidak bisa punya anak. Sudah gitu sudah hamil. Mati 3 lagi. Puji Tuhan sekarang balik 3. Sekarang loh nek ketemu teman-temannya. Termasuk saudaranya. Hoki lu. Mesti gak iso lu. Hoki. Beruntung. Istimewa. Apa istimewanya? Kalau tadi disediakan semua. Itu kita tinggal ambil lewat iman kita. Tapi yang ini keberuntungan. Ini istimewa. Apa istimewanya? Yang gak bisa. Tuhan jadikan bisa. Oh ini gak mungkin. Itu akan terjadi. Makanya saya percaya. Gereja kita Betani Estoya Pusat Malang dan cabang-cabang ini. Semua karena kita punya keberuntungan. Semua kok bisa ya hoki kamu ya. Saudara buka 1 cabang aja loh. Orang itu bingung. Teman saya hamba Tuhan loh kok bisa kamu pak. Loh kita loh 4 tahun buka 4 cabangnya. Loh berarti Tuhan yang ngasih hoki sama kita. Orang mau ngomong kita gendeng edan. Ya senting ya terserah. Yang penting saya hari ini beruntung hoki. Ya, jadi ayo kita ngomong yuk. Hoki beruntung. Ah, bejo. Iya, istimewa. Sing ndak isa pasti bisa. Kita akan ngalami. Kuncinya di mana? Ayat 1 tadi. Tuhan harus dijadiin gembala. Nah kalau saudara yang ngatur Tuhan, ya ndak bisa. Banyak kita ini mau ngatur Tuhan. Kita itu yang diatur oleh firman Tuhan. Kita yang berdiri di atas firman Tuhan. Jangan firman Tuhan ini di atas kita. Oh gak apa-apa diatur gini aja. Enggak kita yang ikuti. Loh kita ini dombanya. Jadi jangan sampai kita yang ngatur Tuhan. Tuhan yang ngatur kita. Nah itu ya. Jadi hari ini saudara ayo jadi domba. Yang ya saya bilang taat dan setia. 2 kata ini. Taat setia. Taat apa yang dikatakan firman Tuhan. Setia ikuti aja. Ya ikuti aja. Saya yakin kalau saudara dan saya jadi domba yang taat dan setia. Semua tadi milik saudara. Berkat jasmani, berkat rohani.
disertai, dilindungi Tuhan, diurapi. Perkataan kita mengandung kuasa. Kita berdoa mengandung kuasa. Pelayanan kita mengandung kuasa. Di keluarga kita ada kuasa Tuhan. Ini baru luar biasa. Terus hidup kita penuh dengan keberuntungan. Banyak orang bilang, nak kumpul kona yo. Hoki kau niki beruntung kamu. Loh itu akan terjadi. Makanya saya percaya hari ini ya semua. Saudara yang mendengar, jadilah domba yang taat dan setia. Semua akan dilimpahkan buat saudara dan saya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami percaya Tuhan, saudara-saudara kami semua yang mendengarnya mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Jadikan kami domba yang taat dan setia. Engkau gembala kami yang sangat baik Tuhan. Engkau sudah memberikan kami keberhasilan. Menyediakan hari ini berkat jasmani, berkat rohani. Kami juga diberi janji bahwa Tuhan menyertai kami 24 jam. Melindungi kami, menolong kami, dan mengurapi kami. Inilah keberhasilan buat kami. Hari ini juga keberuntungan mengikuti kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, semua mendapatkan keberuntungan dari Tuhan. Hoki, laki kami ini. Kami percaya bejo. Tuhan yang tidak bisa buat kami, Tuhan jadikan bisa. Yang tidak mungkin terjadi dalam hidup kami. Itulah keberuntungan buat kami. Kami percaya semua hari ini yang mendengarnya sudah menerima keberhasilan dan keberuntungan dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa sekarang Tuhan, untuk bangsa dan negara Indonesia. Tolonglah Tuhan dalam menghadapi virus corona ini. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, hentikan virus ini Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Engkau menolong semua para dokter, para medis, petugas kesehatan dan semua yang terkait. Tuhan menjaga, memberikan kesehatan yang prima. Melindunginya termasuk keluarga rumah tangganya. Kami percaya semua saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu ini. Semua kami diberi sehat oleh Tuhan. Dan khususnya untuk jemaat Betani Estoya, Pusat Malang dan cabang-cabangnya. Hari ini semua sehat, dilindungi oleh Tuhan. Ditolong, dibuat berhasil dan beruntung oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar, menjawab doa kami. Dan sekarang hamba-Mu memohonkan berkat untuk kami semua. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kita pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.